Ya, assalamualaikum teman-teman. Salam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita ketemu lagi ya buat bahas apa namanya tugas kedua. Langsung saya share aja kali ya tugas kedua ya. Oke, langsung. Boleh, Mbak. Suara saya kedengar jelas kan ya? Jelas. Ini Kedengeran. tugas kedua. Tugas kedua ini menyusun indikator 4 pilar literasi digital. Diskusikan dan susunlah indikator 4 pilar yang menopang literasi digital sesuai dengan modul menggunakan tabel seperti di bawah. Untuk menganalisis video ini ya, ada linknya. Proses diskusi dibuat video dan dibuat indikator seperti ini. Oke, kita langsung tonton videonya aja ya. Nanti mungkin bisa dicatat aja bagian-bagian yang pentingnya. Yang sesuai sama 4 pilar nih, etika, budaya, keamanan, sama kecakapan literasi digital. Oh, ini sesuai ini Mbak ya, kayaknya materi Smart ASN ya kayaknya ya. Iya, betul. Di modul Oh, iya. Smart ASN. Mhm. 4 pilar literasi digital. Oke, kita tonton ya, teman-teman ya. Oke. Cepetan belanja tiket, Mas. Gak pastilah, Mas. Apa dia bisa sih Bu Candi semalam? Coba jawab strip Baginda. Oh, Suaranya nggak kedengeran ya? Iya, coba share sound dulu coba. Ya, bentar ya. Maaf ya, teman-teman ya. Share sound. Oke. Apa bukan merah putih? Mahasiswa Papua kan memang sudah beberapa kali mengalami diskriminasi, terutama tahun ini kan mereka diserang di asrama segala macam. Nah, jadi mereka berharap hari ini 1 Desember ketika peringatan harinya momentum peringatan bersejarah bagi orang Papua, jadi mereka berusaha supaya tetap mau menunjukkan bahwa mereka tidak akan tunduk atas diskriminasi tersebut gitu. Jelas-jelas mereka melakukan makar. Ini sudah menyalahi aturan undang-undang. Mengibarkan bendera Papua, Merdeka, Bintang Kejora, jelas sudah terlihat. Tapi tidak pernah ada tindakan tegas dari aparat. Karena kami di sini bukan mau buat keributan. Kami tahu kami datang di sini. Iya. Pada intinya semua penyampaian pendapat atau asalkan sesuai dengan tata tertib yang ada, undang-undang yang ada, peraturan yang ada, kita akan jamin keamanan. Semua punya hak dan kita menjamin dari kebetulan untuk keamanan. Oke, teman-teman, itu tadi videonya. Jelas nggak kira-kira? Jelas ya? Jelas, Mbak Tia. Oke, kita langsung ke tabel aja ya. Kebetulan udah ada tabel untuk pilar literasi digital. Tadi mungkin menyoroti sedikit saja videonya tentang aksi dari mahasiswa Papua tentang kemerdekaan Papua ya, untuk menyuarakan keinginan mereka untuk merdeka dari Indonesia dan terkait diskriminasi yang sering mereka dapatkan gitu di Surabaya tadi ya.
kalau nggak salah. Tadi beritanya di Surabaya dan beberapa tempat lain juga Indonesia ya. Iya, dilakukan serentak gitu. Mungkin kita langsung ke 4 pilar literasi digital. Nanti teknisnya bagi yang mau memberikan pendapat, angkat tangan aja ya, karena ini lumayan banyak poinnya. Kita bahas satu-satu aja ya, teman-teman ya. Gimana? Ya, setuju. Boleh, boleh. Ini kita di sini menganalisa terkait konten ya. Lebih ke kontennya nggak sih, teman-teman? Iya. Ya. Ya, konten Iya yang sih, lebih, dipublikasi. Lebih ke isi Konten. dari videonya. Video ya. Ya, isi Video video. publikasinya. Kita jadi sudut pandang isi dari konten videonya ya. Dimulai dari Iya, yang betul. pertama etika. Yang poin pertama adalah menyadari. Mungkin ada yang mau Pakai ini dari modul Smart ASN itu ya Mbak Tia ya. Iya betul. Ini sesuai sama modul Smart ASN ya. Dibuat indikatornya dari etika, Yes. budaya, keamanan, kecakapan. Ada 4 poin. Mungkin di sini kita nanti bisa take down aja. Yang pertama misalkan poin menyadari sesuai atau tidak sesuai. Dan keterangan ini adalah yang terjadi di video gitu. Iya. Oke. Soalnya kalau dari modul Smart. Iya. Ya dok, gimana Dari dok? ya kalau modul Smart ASN itu kan etika itu termasuk dalam etika itu menyadari, ya kan? Menyadari tentang pembuatan videonya, mencontohkan, menyesuaikan diri, gitu. Dapat mempertimbangkan, itu tuh masuk dalam hal-hal yang berinikan dengan etika gitu, berkaitan dengan etika. Jadi mungkin yang dimaksudkan ini satu gitu. Apakah sudah kontennya sudah dalam konteks menyadari ya, menyadari berbangsa dan bernegara, menyadari dalam membuat konten tersebut gitu sepertinya. Kayak ini yang kedua kan mencontohkan, apakah sudah memberikan contoh-contoh yang sesuai gitu dalam membuat konten tersebut gitu. Terus menyesuaikan diri, seperti itu rasanya nanti kita buat nih ya poin-poinnya. Jadi kita menyesuaikan dengan modul yang Smart ASN. Oke. Iya. Baik. Mungkin Mbak Tia kita Iya dok. Mbak Tia, mungkin kita indikatornya dulu kali ya, kita tentukan sesuai dengan Smart ASN, kita sebutin dulu satu-satu, kali nanti Mbak Tia pandu aja dari nomor 1 apa gitu. Mungkin seperti itu kalau ini dari saya. Baik dok. Yang pertama mungkinnya langsung aja terkait etika ya. 1, menyadari. Menurut teman-teman gimana? Sudah sesuai atau tidak sesuai sih isi video yang tadi? Ya dok, Dokter Ida. Kalau pendapat saya sepertinya tidak sesuai ya, belum ada kesadaran dari apa ya, orang-orang di video itu belum sadar gitu, dari orang Papuanya itu belum sadar bagaimana berbangsa dan bernegara yang baik, terus bagaimana dia tidak menyadari mengutarakan pendapat yang baik itu seperti apa gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Baik dok, terima kasih. Jadi untuk poin menyadari ini lebih ke belum menyadari terkait cara mengutarakan kesadaran, pendapat. Ya bisa. Kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara dan cara mengutarakan pendapatnya mereka belum menyadari bagaimana yang baiknya seperti apa. Baik dok. Gimana teman-teman? Oke. Ya setuju sih kalau dari itunya. Oke, ini mungkin saya izin buat nulis secara singkatnya aja ya di keterangan ya untuk mempersingkat waktu. Oke, untuk menyadari sudah. Kemudian yang kedua, mencontohkan. Gimana teman-teman? Ya, Mbak Feli. Ya, untuk mencontohkan di sini sih tidak sesuai ya. Karena mencontohkan hal yang kurang baik dalam mengutarakan pendapatnya itu terlalu anarkis gitu. Tidak mencontohkan hal yang baik ya? Ya, tidak mencontohkan hal yang baik. Ada lagi teman-teman?
Selanjutnya Jadi yang kalau Udah yang saya. itu Mbak, izin Mbak, oh iya, menyesuai tadi Bang Raffi. mencontohkan hal tidak baik ya. Poin 2 kan tadi. Iya betul. Ya, Ya. betul. Ya mungkin tidak sesuai juga kali Mbak ya, karena memang setiap tempat itu kan punya kultur masing-masing gitu ya. Jadi mungkin bisa menyesuaikan dengan budaya setempat gitu. Kalau kita ingin diterima pendapat aksi pendapat kita di tempat tersebut seperti itu Mbak. Oke, berarti tidak mencontohkan budaya yang baik gitu ya. Perilaku yang baik sesuai sama tempat mereka berdemonstrasi. Kemudian poin ketiga, menyesuaikan diri. Gimana teman-teman? Ada yang berpendapat? Untuk poin menyesuaikan diri sepertinya tidak sesuai juga ya. Ya, kayaknya tidak Ya. sesuai deh karena apa ya? Tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu, dengan lingkungan melakukan demonya di jalanan gitu kan. Jadi tidak bisa menyesuaikan tempat juga sih. Menyesuaikan di satu tempat. Oke, yang lain ada yang punya pendapat lagi? Jadi berarti kita ini dari poin-poin itu, poin etika ini semuanya belum sesuai ya kita simpulkan kan, karena dari yang mulai kesadarannya, terus memberikan contohnya, terus menyesuaikan dirinya, itu semua kan nggak ada yang sesuai itu. Jadi berarti Iya, secara poin etika ini semuanya ya dari konten video tersebut etikanya belum sesuai lah kita simpulkan ya. Baik Ya, dong. dari kontennya. Ya, kontennya. Isi kontennya ya. Untuk keterangannya mungkin yang untuk menyesuaikan diri juga tadi tidak sesuai, tidak dapat menyesuaikan ya. Yang tadi berdemonstrasi itu tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Tadi kan soalnya di jalanan, di halayak umum gitu, takut menimbulkan kericuhan atau konflik ya. Sesuai. Saya izin buat nulis secara garis besarnya aja ya, supaya nanti mudah pada saat penyusunan laporan. Dan poin Ya, keempat silakan. mempertimbangkan, ini tidak mempertimbangkan etika ya. Iya. Ya. Ya, tidak Mempertimbangkan sesuai aturan dengan sih, Mbak. undang-undang. Aturan. Undang-undang. Mungkin dari kan demonstrasi itu kan perlu izin juga ya, seperti izin keramaian atau izin pengetahuan dulu terhadap pihak-pihak terkait agar demo bisa diamankan dengan maksimal mungkin dengan resiko yang seminimal mungkin seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi untuk poin etika ini semuanya secara keseluruhan sudah tidak sesuai dengan pilar literasi digital. Untuk selanjutnya adalah poin budaya. Gimana nih teman-teman? Untuk poin budaya ada membaca, membiasakan, dan membangun. Apakah sudah sesuai atau belum menurut teman-teman nih? Kayaknya juga ada yang punya pendapat? Kalau dari membaca, kayaknya aksi tersebut mungkin ya orang-orang yang melakukan aksi itu dia tidak membaca sejarah Indonesia sebelumnya sepertinya. Jadi lebih ke tidak sesuai menurut saya. Kenapa bisa timbul aksi seperti itu gitu? Dia tidak membaca sejarah-sejarah lampaunya tentang Papua seperti apa, bagian dari Indonesia apa segala macam sepertinya. Iya. Jadi lebih ke tidak menilik kembali gitu ya, tidak membaca kembali sejarah Indonesia yang sudah berjuang juga. Kan Papua juga diperjuangkan ya kemerdekaannya oleh Indonesia sebelum merdeka. Baik, untuk membiasakan. Poin membiasakan juga tidak sesuai ya sepertinya. Di mana nih teman-teman? Oh ya, silakan Bang Rafif. Ya, izin di poin yang kedua di membiasakan, mungkin yang tadi kita sudah pernah singgung dikit juga di atas, membiasakan dalam pertama itu dalam aturan ya, dalam aturan berdemonstrasi itu tadi kita tahu ada aturan-aturan terkait keramaian dan izin sebagainya. Lalu mungkin yang kedua membiasakan diri dengan aturan budaya setempat, yang dimana tuh setiap budaya itu pasti mempunyai ciri khas atau kepantasan dalam menyampaikan pendapat di halayak umum. Mungkin seperti itu, Mbak.
Baik, terima kasih Bang. Mengingat ini dilakukannya bukan di Papuanya ya, dilakukannya ini di Betul. Ya. daerah lain yang punya budaya sendiri gitu terkait penyampaian pendapat. Oke, selanjutnya teman-teman untuk yang membangun, ya Mbak Feli. Oke. Ya, untuk yang membangun ya, masyarakat masyarakat mahasiswa Papua ini tidak membangun budaya yang baik. Dia juga tidak membawa budaya Papua ke daerah lain itu dengan baik gitu. Jadi seolah-olah nama Papua itu jadi kurang baik gitu di mata daerah lain. Gitu. Iya betul ya. Jadi kesannya kayak membawa dan membangun stigma masyarakat terkait budaya yang kurang baik ya. Betul. Oke. Kurang baik. Ya, Pak Dokter. Kalau dari saya juga kalau untuk hal budaya ini ya, jadi ya memang budaya Papua yang demikian bagus, indah, tapi karena malah dalam video tersebut ditampilkan seolah-olah Papua itu ingin memisahkan diri dari Indonesia, bukan bagian dari Indonesia, nah malah menjadi hal yang negatif gitu. Di mata, mungkin ini video ini bisa ditonton oleh orang-orang dari luar Indonesia gitu, dari segi regional maupun dari internasional, kalangan internasional, malah malah berbalik mencerminkan budaya yang tidak baik gitu. Harusnya budaya Papua adalah bagian dari budaya Indonesia juga gitu. Jadi bukan malah Papua punya budaya sendiri dan itu terlepas dari Indonesia gitu. Jadi menurut saya jadi nggak sesuai akhirnya gitu. Tidak sesuai dengan konteks kebinekaan dan konteks kebangsaan kita gitu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sih setuju ya, jadi poinnya juga nggak sesuai. Baik dok, terima kasih dokter. Ya, untuk poin budaya ini lebih ke tidak mencerminkan budaya yang baik, terutama pada saat penyampaian pendapat kali ya, tadi bertindak anarkis juga, kemudian berbicara, kayaknya ada hate speech ya di awal tuh tadi. Oke, selanjutnya terkait keamanan. Gimana teman-teman? Sudah sesuai atau belum? Dia konten atau isi dari videonya? Ada yang mau memberikan pendapat? Oke, Dokter Rida. Ya, kalau yang keamanan kan poinnya ada 3 ya indikatornya, ada mengenali, mempolakan, dan menganalisis. Nah, untuk yang pertama yang mengenali itu mungkin saya mau berpendapat sepertinya ya tidak sesuai karena dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh yang di video itu tidak mengenali gimana tata cara mengutarakan pendapat di muka umum yang baik itu seperti apa gitu. Berarti mereka tidak tahu gitu. Tadi kan ada kata Batia juga ada hate speech di awal gitu kan, sebenarnya tidak bagus kan. Tadi juga ada di video juga dibilang oleh polisinya tuh bilang tidak dilarang sebenarnya demonstrasi, tapi harus sesuai aturan yang berlaku sih. Oke, iya terima kasih dokter. Jadi untuk keamanan juga tidak sesuai ya konten atau isi dari video ini karena tidak mampu mengenali, mempolakan, apalagi menganalisis seperti apa sih tata cara mengungkapkan pendapat yang baik di muka umum gitu. Karena tadi terdapat beberapa ujaran kebencian dan tindakan anarkis, saling dorong ya tadi dengan pihak polisi maupun pihak lawan tadi dari Surabaya. Ada lagi yang punya pendapatnya? Dan pola-pola yang dilakukan juga menurut saya itu ya pola-pola dalam tindakan makar ya, kayak mengibarkan bendera bintang kejora, kemudian menyanyikan lagu-lagu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan gitu. Jadi menurut saya itu pola-polanya pola-pola yang negatif gitu yang dibentuk, yang ingin ditampilkan juga ke khalayak
mungkin penonton atau yang lain seolah-olah membuat pola-pola disintegrasi begitu, pola-pola yang ingin memisahkan diri dari NKRI gitu. Ya, jadi menurut saya itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan kita dalam berbangsa dan bernegara. Betul ya, Dok. Jadi pola perilakunya tadi itu sudah mencerminkan perilaku negatif ya. Iya. Oke, untuk analisis juga sama ya, tidak sesuai ya, tidak apa namanya? Tidak menganalisis lingkungan. Iya, Ya, betul. potensi-potensi konflik. Ya, Betul. konflik itu. Tadi Mbak Feli sempat angkat tangan. Udah sama dengan seperti yang Dr. Simon Iya. jabarkan tadi ya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke, untuk yang keamanan clear ya, teman-teman. Selanjutnya poin yang terakhir adalah kecakapan. Gimana teman-teman terkait sesuai atau tidak sesuainya? Iya, Bang Rafif, silahkan. Ya, mungkin untuk poin pertama di kecakapan itu ada mengetahui ya. Mungkin mengetahui di sini kayaknya belum sesuai karena seperti yang juga tadi di awal memaparkan pendapat di depan umum khususnya ya layak umum tuh ada aturan-aturan. Mungkin itu yang belum diketahui oleh sebagian besar orang yang saat berunjuk rasa di situ, dan itu memicu mungkin terjadi gesekan-gesekan ya kepada kelompok masyarakat lain, dan itu tentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke. Terima kasih, Bang Rafif. Lebih mencerminkan tidak mengetahui tata cara pengutaran pendapat ya, Betul. yang kemungkinan bisa menimbulkan konflik. Untuk memahaminya juga sama ya, mungkin mereka juga tidak mengetahui dan apalagi memahami gitu, mengetahui aja Nggak tidak tahu gitu, nggak memahami dengan baik. Tidak mencerminkan bahwa mereka tuh mengetahui gitu bahwa hal tersebut tidak baik gitu. Iya. Apalagi Jadi dalam pemahamannya juga jadi kayak belum memahami gitu. Konteks kita berbangsa dan bernegara, konteks Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kayaknya belum memahami dengan baik. Jadi dalam hal ini perilaku tersebut tuh tidak sesuai dengan pemahaman berbangsa dan bernegara. Iya, Dok. Baik, Dok. Apalagi untuk yang terakhir juga sama ya, teman-teman ya, untuk menggunakan kecakapan ini mereka juga tidak mencerminkan bahwa mereka menggunakan kecakapan yang baik ketika melakukan demonstrasi gitu. Fasilitas umumnya juga kan. Iya. Mereka melakukannya di ruang publik gitu, tanpa memikirkan mungkin orang lain seperti apa. Berarti secara keseluruhan untuk poin kecakapan ini juga sama ya, tidak sesuai dengan literasi 4 pilar literasi digital ini. Yeah. Tidak menggunakan tadi ruang publik ya, Dok ya? Iya, tidak. Yeah. Tidak menggunakan ruang publik sebagaimana mestinya. Seharusnya kalau misalkan mereka paham, mengetahui dan menggunakan semuanya bisa berjalan dengan lebih baik mungkin ya demonstrasi ini. Ada fasilitas juga dari pihak keamanan mungkin. Karena memang secara aturan dan institusi kan demonstrasi ini dibolehkan. Tentunya dibarengi dengan syarat-syarat atau aturan tertentu yang harus dipenuhi untuk kemaslahatan bersama seperti itu. Betul, Bang Raffi. Ya, teman-teman. Makanya Dok. Ya, makanya menurut saya ya, kalau kita bahas video tersebut, akhirnya melalui 4 indikator ini, 4 pilar yang
literasi digital hampir semuanya tidak sesuai. Jadinya menurut kita kan dari sisi etika konten tersebut tidak sesuai, gitu, jelas tidak sesuai etikanya, budayanya juga karena seolah-olah terpisah dari budaya Indonesia juga akhirnya tidak sesuai dengan literasi digital yang ingin dibangun kan. Keamanannya juga jadi menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat, menimbulkan rasa ketidakamanan, gitu. Juga kecakapan, jadi tidak cakap untuk memakai atau menggunakan fasilitas publik, kecakapan untuk menggunakan aturan yang sudah ada, gitu. Jadi kalau menurut saya mengomentari video tersebut, ya hampir semuanya jadi tidak sesuai begitu. Betul, Dok. Baik, terima kasih dokter untuk tanggapannya. Mungkin semua teman-teman juga sama ya, rata-rata pendapatnya terkait video, bahwa video tersebut memang tidak mencerminkan 4 pilar literasi digital yang baik. Dimulai dari etika, kemudian etikanya untuk cara penyampaian pendapatnya kurang baik, tidak beretika di ruang publik gitu, dan bisa menimbulkan atau mencontohkan hal yang kurang baik. Kemudian untuk budaya juga sama, mereka belum bisa mencerminkan budaya yang baik, budaya Papua yang friendly, kemudian menilik sejarah dan membiasakan diri kepada budaya yang tempat di mana mereka berada saat itu, karena itu kan dilakukan di Surabaya gitu, dan di tempat-tempat lainnya selain di Papua. Kemudian untuk keamanan juga mereka telah bertindak anarkis dengan melakukan saling dorong dan melakukan tindakan-tindakan negatif gitu. Untuk kecakapan juga sama, mereka belum bisa secara lebih baik mempergunakan fasilitas publik untuk menyampaikan pendapat dengan baik. Itu teman-teman, kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan? Ada yang ingin Saya berpendapat? cukup sih, Mbak. Karena sudah disimpulkan oleh Mbak Tia, mungkin cukup dari saya. Oke, baik. Gimana, Dok? Ya paling nanti tinggal kita buatkan kan bentuk Iya. narasinya ya dalam keterangan itu. Betul. Nanti kita mungkin lebih menjabarkan lagi nih di poin keterangan ini ya. Ini baru saya tag dulu yang inti-intinya saja gitu. Nanti kita buat yang lebih proper lagi, lebih baik lagi. Oke, mungkin sekian dulu kali ya. Dicukupkan dulu. Nanti untuk teknis penulisan dan lain sebagainya kita bahas di grup saja untuk mengoptimalkan waktu. Iya. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ya, terima kasih. Semangat ya. Semuanya. Terima kasih semua. Saya izin untuk end meetingnya ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.